Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Terakhir sudah kita bahas Athar Abu Darda. Ya, sudah kita baca ya. Itu athar yang terakhir dan sekaligus dalil yang terakhir dari uraian Syekh di sini. Dari bab yang pertama seputar keutamaan Islam. Seputar keutamaan Islam. Ya. Ya habada, itu kan sudah kita baca hadisnya ya, atharnya ya. Kata Abu Darda, walaupun ini ada silang pendapat, ada yang melemahkan, dan di sini Syekh akhirnya menguatkannya, atau beliau hanya menguatkan, atau beliau hanya membawakan dalam bentuk sebagai pendukung saja. Tapi pokok pembahasan dari keutamaan Islam sudah ada di hadis yang pertama. Baik. Yang sahih dari riwayat Al-Bukhari itu kan. Baik. Ini sudah kita baca ya, athar dari Abu Darda. Ya habada naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yubanuna sahr al-hamqa wa sawmahum wa lam yathqalu dharratin min bir ma taqwa wa yakinin a'zamu wa afdal wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muqtarrin. Ya, betapa tidurnya orang yang cerdas dan berbukanya mereka itu lebih baik, ya, lebih bagus, lebih baik daripada sahrul hamqa, ya, daripada begadangnya orang yang bodoh, yang beramal tanpa ilmu ya, maksudnya di sini, dan puasa mereka di siang hari. Dan sungguh kata beliau, pasti kebaikan sebesar darah, tapi dia kalau bersama dengan takwa dan keyakinan, ini bahasa lain dari keislaman ya, sudah diterangkan. A'zamu wa afdalu wa arjahu, lebih agung, lebih utama dan lebih berat di timbangan, dan daripada permisalan-permisalan ibadah atau permisalan-permisalan gunung ibadah dari orang-orang yang tertipu. Baik. Ini sudah kita bahas dari athar ini ya. Jadi di sini kan sudah diterangkan dari keutamaan Islam. Ini mirip dengan athar hadis yang pertama ya. Yaitu ada yang tahu kemarin dari akhir pembahasan ini? Islam itu dari sebab yang melipat gandakan pahala amalan. Ya, ini kan kalau mau dibandingkan kan, dia amalannya kecil saja, misalnya kan. Tapi kalau di atas keislaman yang benar, itu bisa mengalahkan dari gunung-gunung ibadah. Jadi diibaratkan bagaikan gunung ya, artinya ibadahnya banyak, tapi tidak ada manfaatnya begitu. Nah, ya.
amilatun nasibah. Ini ayat, ini athar mirip dengan ayat di surah Al-Ghasyiyah ya, sering kita baca juga. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nah, beramal capek, payah, tapi di neraka nanti atau di akhirat dia masuk dalam neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Baik. Jadi ini dari ibarat dari amalan-amalan para pelaku bid'ah. Ya, para pelaku bid'ah yang banyak amalannya tapi tidak dibangun di atas keislaman yang benar. Nah, itu sudah kita terangkan ya dari pembahasan athar sebelumnya. Baik. Itu faedah pokok dari athar ini. Kemudian dari faedah tambahan dari ayat athar ini, di sini diterangkan kepada kita dari ukuran kecerdasan seorang itu. Ya. Jadi orang yang cerdas itu ketika dia mengikuti Islam dengan Islam yang benar. Itulah Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Itu baru dikatakan orang yang cerdas. Ya. Kalau dia pintar di ilmu dunia misalnya, tapi tidak punya agama, itu bukan orang yang cerdas ya. Bukan orang yang cerdas. Bukan orang yang berakal. Karena kalau dia punya akal yang bagus, maka dia akan berpikir untuk masa depannya dengan masa depan yang sangat jauh. Bukan seperti masa depan di sisi orang-orang awam. Ya. Orang awam itu kan kalau bicara masa depan paling sampai apa? Sampai tua, begitu kan? Ya, pensiun, tua, ya dapat gaji dan seterusnya. Dia tidak pikir mati, gitu kan? Mati mau bikin apa nanti? Nah, itu dia ada pikiran begitu. Ya. Tapi kalau dia orang yang cerdas, kematian itu di depan matanya. Akhirat itu senantiasa dia hadirkan dalam hati. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau ditanya misalnya siapa yang lebih jauh pikirannya, itulah orang-orang yang belajar agama, yang memeluk Islam, ya, dengan keislaman yang benar. Itu yang punya masa depan yang sangat baik. Paham ya? Baik. Mungkin dari hal-hal yang hendaknya diingat ya. Jadi ukuran kecerdasan itu ketika seorang dia memeluk Islam, yang dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman yang benar. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari athar ini juga yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya amalan. Ya. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya apa? Amalan. Tapi yang paling baiknya. Itu kan yang dibahasakan di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah mencipta kematian, ya, dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, tapi kalau dia banyak dan juga sekaligus baik, itu yang lebih utama. Tapi ukuran yang dicari itu bukan banyaknya, ya, bukan banyaknya. Dan itu yang dipahami juga oleh Abu Darda di sini kan, walaupun sedikit, tapi kalau dia berada di keislaman yang benar, maka itu lebih utama, ya, lebih afdal, lebih besar dan lebih berat di timbangan nanti daripada amalan ibadahnya orang-orang tertipu yang beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Dan ini nanti akan dibahas juga di pembahasan masalah bid'ah ya, di bab-bab berikutnya nanti insyaallah taala. Baik. Ini kan sudah dibahasakan oleh beliau di sini ya. Ya. Di malam hari dia begadang salat malam begitu ya. Tapi dicampur dengan bid'ah. Di siang hari juga dia berpuasa mungkin, tidak pernah berbuka, terus menerus. Ya. Mungkin dari hal yang kurang utama. Ya. Nah, karena ada hadis-hadis dalam masalah itu ya. Tidak ada puasa bagi siapa yang berpuasa terus menerus.
Bahkan puasa yang paling afdal itu kan puasanya Nabi Daud. Itu puasa sunnah ya, yang paling afdal. Ya, dia berbuka sehari, berpuasa sehari. Ya, paham ya? Ya. Dulu di masa Nabi SAW ada 3 orang datang di rumah Rasulullah. Ya, bertemu dengan salah seorang dari istri Nabi SAW. Ya, mereka bertanya tentang ibadah Nabi, bagaimana ibadah beliau. Ya, maka si istri ini mengkabarkan, ya, ketika mereka telah mendengarkan dari ibadah Rasulullah, maka mereka muncul semangatnya untuk beribadah. Ya, sudah. Yang pertama, ada yang berkata, saya akan salat malam terus, tidak pernah tidur. Ya, jadi satu malam itu dia hidupkan malamnya dengan salat lail sampai subuh. Ya, ini terus menerus setiap malam di salat ya. Ya, kemudian yang kedua, ada yang berkata saya akan berpuasa, tidak akan berbuka setiap harinya. Ya, sunnah ya, buat sunnah maksudnya. Ada yang ketiga, dia tidak akan menikah, dia fokus beribadah. Ya, dia fokus beribadah. Nah, ketika Nabi dengar perkataan 3 orang ini, Nabi ingkari. Ya, Nabi ingkari ketika itu. Langsung naik di mimbar, berbicara dengan suara yang tinggi. Ya, tentang 3 orang tadi itu. Nabi terangkan, saya di malam hari saya sholat, saya juga tidur, gitu kan? Di siang hari saya juga berbuka, tidak berpuasa terus. Ya, dan saya menikah dengan perempuan, kata Nabi SAW. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni, gitu kan? Itu yang harusnya kita pegang ya. Ikuti sunnah itu lebih utama daripada berbanyak-banyak dalam perkara apa? Bid'ah. Baik. Mungkin dari sebagian pelajaran-pelajaran yang dari asar yang telah kita bacakan ini. Baik. Kemudian juga dari asar ini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya bahasa lain dari keislaman ya. Di sini Abu Darda membahasakan bahasa Islam itu dengan takwa dan yakin. Dengan takwa dan apa? Yakin. Baik. Itu dari pokok keislaman. Karena yang selamat pada hari kiamat itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Terangkan di surah Maryam kan? Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jathiya. Ini tentang masalah jembatan ya, yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Kata Allah, setiap kalian pasti akan melewatinya. Itu merupakan ketetapan atas Rabbmu, sudah pasti. Nah, tidak akan bisa dirubah lagi. Tiap kita pasti akan melewati jembatan itu. Siapa yang selamat? Nah, diterangkan di ayat itu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jangan biarkan orang-orang yang zalim jatuh dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ini sering kita lewat ayat-ayat. Kalau surga dikatakan oleh Allah, "Uiddat lil muttaqin", gitu kan? Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi itu dari keislaman ya. Ya, masalah dari keislaman. Mungkin pula keyakinan. Ini juga penting ya. Karena seorang ketika dia beragama dan dia tidak punya keimanan, apa yang berada dalam hatinya, maka itu dari hal yang tidak ada manfaatnya. Seperti orang-orang munafik gitu kan, hanya tampaknya muslim saja, tapi tidak ada dari ibadah hati yang mereka meyakininya. Ya, bahkan mereka menyimpan kebencian kepada Islam. Baik. Mungkin dari hal-hal yang hendaknya diingat ya. Dan takwa juga itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Ya, takwa, yakin ini 2 ibadah yang semuanya berada dalam hati seorang hamba. Baik. Kemudian sini juga dari asar ini diterangkan kepada kita dari faedah bolehnya memberikan perumpamaan ya untuk mendekatkan pemahaman. Ya, di sini kan Abu Darda memberikan contoh ya
ibadah dari seorang itu sebesar biji zarrah, ya telur semut ya kalau bahasa lainnya. Itu bisa mengalahkan dari ibadah sebesar gunung. Tapi orang-orang yang beramal tanpa ilmu, jelas ya, lebih berat nanti di timbangan orang yang ibadahnya walaupun sebesar biji dzarrah tadi itu. Ya, dipahami, karena kalau yang berbuat bidah itu tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lewati hadisnya di bab yang kedua. Baik. Mungkin dari sebagian asar atau sebagian faedah dari asar Abu Darda ini. Baik. Kemudian juga dari sini juga, dari pelajaran yang kita ambil dari asar ini juga, kadang orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu mereka juga dikatakan beramal. Ya. Dikatakan sini kan, mereka juga dikatakan beribadah. Amsalil jibal ibadatan minal muqtarrin. Ya. Orang kafir juga kan dikatakan beramal. Dikatakan beramal ya. Tapi pada hari kiamat amalan mereka tidak dianggap oleh Allah. Ya. Itu kan diterangkan di ayat Al-Qur'an Al-Karim. Nah, waqadimna ila ma 'amil min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka amalkan. Ya, jadi dihukumi mereka punya apa? Amalan. Orang kafir kan? Tapi amalannya tidak ada manfaatnya pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, faja'alnaha, atau dikatakan oleh Allah faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Ya, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Jadi dia dikatakan beramal, capek. Tapi pada hari kiamat dikatakan masuk dalam neraka hamiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini ya. Makanya dari hal yang diingat ya. Baik. Kemudian dari sini juga dari faedah ayat atau faedah asar ini, ya, orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu mereka dikatakan orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu. Karena dikatakan di sini oleh Abu Darda, ibadatan minal muqtarrin. Ya. Ibadah-ibadah dari orang-orang yang tertipu. Jadi mereka tertipu dengan ibadah yang sangat banyak, tapi tidak ada dasar dalam syariatnya. Dipahami ya? Baik. Jadi dengan selesainya asar ini, kita sudah selesaikan bab yang pertama dari bab keutamaan Islam ini. Jadi di sini kalau kita hitung itu ada sekitaran 22 keutamaan ya. Ya, bisa dihitungnya sekitaran 20 lebih kalau saya tidak salah. Coba lihat misalnya ayat yang pertama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Terus raditu Islam wa raditu lakumul Islam dinan. Itu kan sudah diterangkan. Katanya ada berapa keutamaan? Ada masih ingat? Ada 3 tambah 1 ya 4. Bisa ditambah 1 kemarin. Yang pertama apa? Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua, Islam merupakan nikmat yang paling besar. Yang ketiga, Islam adalah agama yang diridhoi. Ada yang keempat itu yang ditambahkan, Islam itu adalah agama yang senantiasa tetap ada sampai hari kiamat. Karena dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihilangkan dari muka bumi. Baik. Kemudian di ayat yang kedua di surah Al-Maidah ya. Kemudian ada surah Yunus. Ini juga sudah kita baca ya. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladzi yatawaffakum. Situ juga ada 4 keutamaan Islam. Yang pertama apa? Islam adalah agama yang melingkup seluruh
manusia, universal begitu kan kalau bahasa lainnya. Cocok untuk semua orang, bukan untuk orang Arab saja, tapi seluruh manusia, bahkan jin juga ya. Kemudian yang kedua, ya, apa? Ya, Islam itu adalah agama yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga, ya, Islam itu adalah agama tauhid. Nah, kemudian yang keempat ditambah kemarin juga, Islam itu adalah agama yang senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah berapa itu? Sudah 8 ya. Ayat yang ketiga di surah Al-Hadid. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ada 3 keutamaan Islam di situ. Yang pertama apa? Masih ingat? Islam dari sebab datangnya apa? Rahmat. Kemudian yang kedua, ya, Islam dari sebab cahaya. Yang ketiga, Islam sebab pengampunan. Sudah berapa itu? Sudah 11 kan? Itu beda-beda ya. Kemudian pindah di hadis Ibnu Umar yang sudah kita baca yang panjang itu dari riwayat Al-Bukhari. Ya, tentang permisalan itu kan. Ya, ahli kitab yang digaji Yahudi bekerja dari pagi sampai siang dapat 1 qirad. Nasrani bekerja dari siang sampai asar dapat 1 qirad. Kalau Islam bekerja dari sore, dari asar sampai maghrib tapi dapat 2 qirad. Itu apa di situ faedah keutamaan Islam? Ya, umat Islam itu sedikit amalannya, tapi pahalanya sangatlah besar. Sudah 12 keutamaan. Terus pindah di hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, tentang masalah hari Jumat itu kan. Itu ada berapa keutamaan di situ? Ada 3 juga kan? Yang pertama apa? Ya, Islam itu kalau mereka bersepakat itu pasti berada di atas kebenaran, tidak sesat ya. Karena mereka sepakat di situ. Ya. Itu ada di hadis-hadis yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, Islam itu adalah umat Islam senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Hari Jumat itu kan dipilihkan oleh Allah, bukan mereka pilih sendiri. Nah, yang ketiga, ya, Islam itu adalah umat yang terdepan. Umat Islam adalah umat yang terdepan di dunia dan di akhirat. Ini kembali kepada umatnya ya. Baik, kembali kepada umat. Ya, tadi sama dengan kalau di athar Ibnu Umar tadi kembali kepada pemeluk Islam itu sendiri. Baik. Sudah berapa itu? 12 tambah 3 lagi berarti sudah 15. Kemudian masuk di hadis yang ketiga. Hadis mu'allaq itu yang sudah kita terangkan ya. Dari hadis Ibnu Abbas kalau saya salah kan. Baik. Di situ ada 3 keutamaan juga. Ya. Ada 3 keutamaan. Ahabbuddin ila Allah al-hanifiyatu as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah al-hanifiyah as-samha. Yang pertama apa? Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, Islam itu adalah agama yang hanif, yang lurus. Ya. Yang ketiga, Islam itu adalah agama yang mudah, tuntunannya, ya, amalannya, jelas ya. Sudah berapa itu? Sudah 18. Baik. Ini beda-beda ya. Kemudian masuk di Athar Ubay bin Ka'ab. Ya. Tentang masalah apa itu? Alaikum bisabili was sunnah. Di situ ada keutamaan Islam. Berapa di situ keutamaan Islam?
Ada dua kan? Apa itu? Islam itu dari sebab ya, dijaganya hamba dari siksaan api neraka. Kemudian yang kedua, Islam dari sebab pengampunan dosa. Ini mirip dengan apa tadi? Ayat yang keberapa? Yang ketiga tadi ya. Berarti dihitung satu aja ya. Berarti berapa? 19. Baik. Sebab pengampunan dosa itu sudah mirip dengan ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid. Ayat terakhir Athar Abu Darda. Ya. Berarti apa tadi? Diterangkan di sini sebab yang melipat gandakan amalan. Ya. Islam dari sebab yang melipat gandakan amalan. Jadi sudah berapa ini? Tapi ini mirip juga tadi dengan atau yang beberapa tadi dengan hadis Ibnu Abbas tadi ya, atau hadis Ibnu Umar tadi ya, yang pertama kan. Dari sebab-sebab, hanya kan tadi bahasanya lain juga ya kalau di hadis Ibnu Umar. Dia sedikit amalannya, tapi apa banyak pahalanya. Ya mungkin bisa dipisah juga di sini, tidak ada masalah. Kalau mau dipisah, berarti semua sudah 20 keutamaan Islam. Baik. Ini satu bab ya, sudah 20 keutamaan dari keutamaan agama Islam. Yang kadang kembali kepada agama, kadang kembali kepada orangnya langsung, dan kadang kembali kepada umat itu sendiri secara umum. Mungkin dari akhir pembahasan dari bab yang pertama itu dirapikan ya, dari pembahasannya supaya tidak terjajar, terlupakan begitu. Tapi masih ada waktu ya. Ya, sekedar sambung. Sekarang kita masuk di bab yang kedua. Kita baca dulu babnya, nanti insyaallah taala ayatnya kita uraikan di pembahasan berikutnya. Baik. Ya di bukunya masih di PDF. Situ halaman berapa di PDF-nya? 11 atau 10? Hah? 16? Oh sudah jauh nih. Baik. Sekarang masuk di bab yang kedua ya. Di download nanti PDF-nya ya. Kemarin sudah saya bagi bab keutamaan Islam, bab kewajiban masuk dalam Islam. Ya, halaman 11 ya, kalau salah. Baik. Ya, sekarang kita lihat dari perkataan beliau rahimahullah taala. Sekarang masuk di bab yang kedua. Kata beliau, babu wujubi ad-dukhuli fil Islam. Bab kewajiban masuk dalam Islam. Ya. Di sebagian cetakan hanya dikatakan bab wujubi al-Islam begitu. Bab kewajiban berislam. Ya. Baik. Jadi dari bab yang kedua ya. Di sini pembahasan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Wajib itu kan dimaklumi ya. Wajib itu adalah hal yang diperintah oleh syariat dengan bentuk yang mengharuskan, yang dikatakan wajib. Ya, bedakan dengan sunnah ya. Kalau sunnah dia diperintah, tapi tidak bermakna harus. Kalau wajib dia dari hal yang diperintah dan dia bermakna kewajiban, yang mengharuskan. Ya, paham ya? Ad-dukhul fil Islam. Ya, masuk dalam Islam. Baik. Sekarang Islam itu apa? Di sini yang dimaksud Islam adalah Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Islamnya yang bermakna umum ya. Yang sudah kita uraikan di bab atau di judul buku ini kan. Dulu kan sudah kita bahas ya. Islam itu kan ada berapa pembagiannya? Ada yang masih ingat? Secara umum ada dua kan? Ya. Ada Islam kauni, ada Islam syar'i.
Islam syariah terbagi dua, ada umum, ada khusus. Nah, di sini maksudnya masuk dalam Islam ini Islam yang mana? Kau ini umum atau khusus? Hah? Nah, masuknya di Islam yang khusus. Itu Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Islam kauni atau Islam yang umum. Itu kan semua sudah kalau Islam yang umum, Islam Nabi dan Rasul itu kan sudah terhapus syariatnya kan ketika datang agama Islam yang Nabi bawa di situ. Jadi itu makna Islam di sini ya. Ya. Jadi bab wajibnya masuk dalam agama Islam itu maksudnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islamnya Nabi Isa, bukan Islamnya Nabi Musa, ya, dan seterusnya ya, dari agama-agama terdahulu. Baik, jelas ini ya. Baik, sisi munasabah bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi kan penulis kan sebelumnya kan sudah membawakan tadi ya sekitaran 20 keutamaan apa? Islam. Ya. Setelah itu beliau ikutkan di sini bab wajibnya masuk dalam agama Islam. Itu menunjukkan ketika seorang dia sudah mengetahui keutamaan-keutamaan yang sudah diterangkan tadi itu, ya, itu mengharuskan dia untuk masuk dalam agama Islam. Itu bukan pilihan, bukan pilihan ya, boleh masuk boleh tidak, kan begitu. Tapi ini bentuknya wajib, ya. Dia sudah tahu keutamaan Islam, maka hukumnya apa? Wajib dia beragama Islam, ya. Karena ketika dia tidak beragama Islam, nanti kita akan baca ayat-ayat ya, diancam dia, ya, dengan kerugian, nah, dengan kekal dalam api neraka, waliyadzubillah misalnya kan. Nah, ini nanti kita akan terangkan insyaallah taala ayat-ayat yang akan dibacakan. Ya, contoh misalnya kita bacakan hadis ya, yang beliau bawakan di situ atau dibawakan oleh sebagian ulama yang mensyarah buku ini. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Atau "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun aw Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'minu atau wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ya. Kata Nabi SAW, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini maksudnya demi Allah ya. Kata Nabi, tidaklah mendengarkan salah seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, didengarkan Nabi diutus sudah, Islam sudah datang, kemudian dia meninggal dan dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kata Nabi, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jelas ya? Ini kan kewajiban sudah, bukan hal yang dipilih saja, bukan dipilih di situ. Oh boleh masuk boleh tidak, dipaham ya? Tapi ini merupakan apa? Kewajiban. Ya, masuk dalam agama Islam. Baik. Ya. Jadi itu di paham seperti itu ya. Tapi mungkin sekarang ada yang bertanya, bagaimana dengan ayat la ikraha fid din? Kata Allah tidak ada paksaan dalam agama. Itu kan ada ayatnya di surah Al-Baqarah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Nah, ini kata para ulama dijawab, di situ tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Setelah tampak di situ apa? Kejelasan petunjuk dari kesesatan. Jadi kan mereka didakwai di situ. Ya. Kalau ikut, ya, maka itu dapat keutamaan tadi. Tapi kalau tidak, tetap mereka bayar jizyah. Mereka bayar apa? Jizyah, upeti. Bukan hidup seenaknya saja begitu. Jadi mereka hidup dalam keadaan mereka sudah didakwai, ya, diberikan pengajaran Islam seperti ini, ya. Nah, dipahami ya. Tapi kalau mereka hidup di negeri kaum muslimin, jadi mereka hidup walaupun beragama lain, tetap mereka bayar apa? Upeti, jizyah kalau di bahasa ayat ya. Hatta yu'tul jizyata an yadin,
sampai mereka membayar jizyah. Nah, ya, jadi tidak bertentangan dengan ayat tadi itu ya. Itu arahnya kepada tadi itu. Ya, pada orang-orang yang didakwai Islam dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap dia dapat beban yang lain. Dia bayar apa? Jizyah kepada kaum muslimin. Dalam keadaan dia sudah mengetahui di situ Islam itu sudah diutus. Islam sudah apa? Islam itu begini ajarannya, walaupun secara global. Walaupun secara apa? Global. Karena dikatakan di akhir ayat, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah tampak petunjuk dari apa? Kesesatan. Jelas ya? Ya, diperkuat lagi dengan hadis-hadis yang lain. Dimana kata Nabi kan, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, man baddala dinahu faqtulu, kata Nabi. Ya, siapa yang murtad dari Islam dia kemudian dia beragama lain, itu hukum syariat kalau di negeri kaum muslimin itu dibunuh ya, yang murtad seperti itu. Ya, awalnya dikembalikan dulu, kalau ditanya dulu kalau mau kembali ke Islam, ya maka dia selamat. Tapi kalau tidak maka dia dibunuh. Maka dia apa? Dibunuh. Tapi yang bunuh ini pemerintah ya, bukan orang per orang, bukan orang per orang. Jelas ya? Tapi ini dari sebagian penjelasan dari para ulama kita ya, yang menjelaskan tentang bab ini. Ya, segera itu dulu ya, mungkin sudah waktu masuk. Insyaallah taala nanti ayat kita baca di pertemuan berikutnya ya, bismillah. Ya. Mungkin ada banyak kekurangan, kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.